Rahayu Sugeng Dalu. Rahayu Sugeng Dalu. Mohon maaf, ini dengan Mbah siapa? Saya Mbah Waris dari Candi Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih Mbah Waris. Kiranya generasi muda ingin mengetahui sejarah atau riwayat peninggalan-peninggalan leluhur kita yang ada di Sidoarjo. Silahkan Mbak Waris untuk memberikan pencerahan buat generasi muda di seluruh Indonesia. Terima kasih. Saya akan memberitahu atau menjelaskan peninggalan-peninggalan leluhur yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Jadi peninggalannya leluhur yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu banyak, mulai dari ujung selatan sampai ujung utara itu ada. Jadi saya jelaskan satu persatu. Jadi di Kabupaten Sidoarjo itu ada peninggalan candi-candi yang banyak itu. Contoh sekarang peninggalannya leluhur yang ada di Kecamatan Tulangan. Itu ada candinya di Desa Medalem. Itu berbentuk candi juga. Peninggalan dari mana? Itu kelihatannya itu peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Itu. Untuk selanjutnya di kecamatan yang lain? Kecamatan lain ada di Kecamatan Porong. Di Kecamatan Porong itu ada Desa Candipari. Itu candinya itu sangat megah sekali. Itu. Jadi masih berdiri kokoh. Itu. Sampai sekarang masih berdiri kokoh. Masih berdiri kokoh. Nama candinya? Candipari. Itu. Selain Candipari, apalagi di daerah Porong? Di Candipari itu ada dua. Satu Candipari tadi, ya di Desa Candipari. Dua di Candipari juga, itu candinya Candi Sumur. Itu. Jadi ada dua di Porong? Iya. Yang satu Candi Pari, yang satu Candi Porong. Candi Porong. Candi Sumur. Candi Sumur. Candi Sumur. Itu peninggalan dari kerajaan apa, Mbah? Itu kelihatannya itu dari Majapahit juga. Itu. Jadi di cagar budayanya itu peninggalan dari Majapahit. Itu. Selain di Porong, mungkin ada lagi di kecamatan lain di daerah Sidoarjo? Di Kecamatan Porong itu masih ada. Di Desa selatannya Candipari itu ada desa namanya masih dalam wilayah Porong, Kecamatan Porong? Iya, itu masih di wilayah Porong. Itu ada dua. Itu satu Candi Muncul, di Desa Pamotan. Desa Pamotan itu ada Candi Muncul. Terus ada lagi yang masuk cagar budaya itu Setinggil. Kalau orang desa sana bilang itu Lemah Dhuwur. Lemah Dhuwur, ya? Nggih, Lemah Dhuwur. Itu juga peninggalan dari Kerajaan Majapahit atau? Iya, peninggalan dari Kerajaan Majapahit. Itu.
Nah, selain di Porong, mungkin ada di kecamatan lain di Kabupaten Sidoarjo. Ada, kita geser ke barat, itu ada salah satu desa namanya Candi Wangkal. Itu ditemukan juga apa itu tanda-tanda kalau itu ada apa itu Semacam situs peninggalan. iya itu namanya Candi Wangkal. Itu di daerah Kerembung. Kecamatan Kerembung, Kerembung, Sidoarjo. Sidoarjo, Terus bergeser ke 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 utara. Ke utara itu ada di Desa Temu, Temu masuk kecamatan masuk Kecamatan Tarik. Tarik. Itu, iya. Itu. Di situ ditemukan situs apa, Mbah? Itu berupa candi. Dari bahan batu kali atau dari bahan batu bata merah? Batu bata merah. Lah apa itu barusan aja yang di apa itu Desa Temu itu ditemukan itu di tengah apa itu di tengah sawah itu barusan ditemukan. Selain di daerah situ, kemudian di daerah mana lagi, Mbah? Krian batu tulis. Jadi batu tulis itu kira-kira tingginya itu ada sekitar 2 meter, lebarnya itu ada kurang lebih 1 meter lebih, 1,5 meter. Itu merupakan apa itu prasasti. Jadi ada apa itu tulisannya huruf Jawa gitu, mulai dari apa itu atas sampai bawah itu sudah masuk cagar budaya juga. Itu prasasti apa, Mbah? Ya, itu prasasti tapi apa itu peninggalannya Majapahit juga itu. Oh. Kalau yang di sebelahnya itu juga ada prasasti Klagen. Klagen. Klagen itu apa itu belum masuk cagar budaya itu. Klagen itu. Jadi ada seperti di Tulangan itu ada juga yang namanya apa itu Desa Juwet itu. Juwet. Ya, itu kan ada batu bata yang dikumpulkan sama apa itu warga setempat. Jadi belum masuk cagar budaya juga. Oh, itu belum masuk cagar budaya. Nggih. Kalau untuk yang di daerah Sukodono, Sukodono itu kita langsung ke Wonoayu, bukan Sukodono. oh iya, Di Wonoayu. Wonoayu. Nggih. Di Wonoayu itu ada apa itu desa namanya Candi Negoro. Candi Negoro itu juga gitu. Namanya Candi Dermo. Candi Dermo. Candi Dermo. Itu barusan aja selesai itu di apa itu diadakan pembenahan. Bukan pemugaran loh. Pembenahan itu barusan aja. Ya tahun kemarin itu, tahun 2020 itu baru selesai. Jadi berdiri kokoh seperti asalnya. Jadi gambar-gambar yang ditemukan oleh dari pihak Dinas Purbakala dari mana itu Trowulan, Mojokerto. ya Mojokerto itu sudah apa itu sudah selesai sekarang. Berarti sekarang sudah terbentuk dengan sempurna. Iya, terbentuk dengan sempurna. Ya berdiri kokoh seperti di Candi Pari itu.
Candi Pari dulu juga ada pembenahan, tapi apa itu atasnya itu belum apa itu katakan belum selesai karena gambarnya itu saya tanya sama apa itu pekerjanya sama dari pihak lain yang ada di situ. Ini gambarnya yang atas ini belum ditemukan. Nanti kalau apa itu kita apa buat seenaknya sendiri, nanti kalau gambar itu ketemu, itu bisa berabe, katanya begitu. Gitu. Oke Mbah, sekarang bergeser lagi ke utara. Ya, Di kita ke utara, kecamatan? terus kita ke timur. Ya, oke, kita ke timur. Nggih. Jalan-jalan ke Dari timur. iya, dari apa itu Candi Termo, terus kita ke daerah Juanda, Sedati. Di sana ada apa, Mbak? Di situ ada Candi Tawangalun. Di situ ada Candi Tawangalun. Riwayatnya gimana, Mbak? Candi Tawang. Riwayatnya itu dari Raden Damar. Itu dapat hadiah dari Mojopahit. Arya Damar. Arya Damar itu. Itu. Lah apa itu Tawangalun itu namanya mbahnya Raden Damar itu. Oh, Raden Damar. Sekarang masih ada candinya, Mbak? Candinya masih ada. Candinya masih tetap jadi kayak apa itu belum ada apa itu pembenahan yang sempurna. Tapi masih ada berdiri gitu. Berupa batu andesit atau batu bata merah? Batu bata merah. Itu Mojopahit juga. Gitu. Jadi peninggalan-peninggalan yang ada di Sidoarjo ini sebetulnya itu banyak. Jadi kalau kita kemas untuk pariwisata sangat bagus. Jadi sementara ini seperti apa itu pemerintah Sidoarjo ini belum apa itu apa ya katakan menghiraukan yang sebetulnya peninggalan-peninggalan itu bagaimana. Itu kalau diangkat masalah apa itu pariwisatanya itu sangat bagus sekali. Dan saya juga itu pernah diajak apa itu orang dari Palembang untuk keliling di Sidoarjo ini, terus orang dari Bali itu sering saya. Artinya bahwa peninggalan-peninggalan di Kabupaten Sidoarjo itu sudah terkenal di mana-mana sehingga banyak yang datang berkunjung gitu. Harapannya Mbak Waris apa untuk selanjutnya itu? Ya kalau langkah selanjutnya ya itu tadi kita harus apa itu mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini. Jadi intinya itu yang namanya apa itu pemerintah daerah itu kami mohon dengan sangat supaya memperhatikan masalah situs-situs yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu. Karena apa? Nanti kalau itu sudah apa itu berkembang, perekonomian itu berjalan. Jadi perekonomian seperti di Candi Pari itu kalau pengunjungnya rame, nah itu kan perekonomian yang ada di desa situ kan rame. Jadi melalui wisata sejarah maka dapat mengangkat perekonomian di daerah sekitar yang ada situs-situs sejarahnya. Iya. Itu saya pernah itu apa itu ngobrol dengan Pak Joko, Kepala Dinas Pariwisata yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu. Itu masalah apa itu mari kita mulai kita memperkenalkan situs-situs yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini kita kenalkan dari murid-murid yang apa itu yang dari
TK, dari SD, dari SMP, dari SMA itu. Jadi kita kenalkan mulai dini dari apa itu generasi penerus itu biar tahu kalau ini itu peninggalannya zaman kerajaan ini, kerajaan ini, kerajaan ini gitu. Terus tidak lama kemudian ada apa itu gejolak COVID itu. Iya. Gitu. Terus masih belum sambung. Gitu. Jadi untuk kedepannya masih ada harapan untuk mengembangkan pariwisata melalui situs-situs peninggalan-peninggalan zaman yang lalu. Iya, itu. Oke, Mbah, terima kasih Mbak Waris atas bincang-bincang, ya atas pencerahan yang diberikan. Kami mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, 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 sagung dumadi.